Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ilanar amma ba'd. Ayu al-ihwa sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan, kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita patut bersyukur karena diberikan kesempatan yang baik, yang mulia mungkin pada kesempatan hidup kita, sehingga mudah-mudahan Allah berikan ini adalah amalan kita yang paling tinggi. Kita berharap seperti itu. Kenapa? Karena waktu tidak bisa diulang. Jadi selalu ketika kita mendapatkan kebaikan, kesempatan untuk melakukan kebaikan, kita harapkan itu adalah ibadah kita yang paling tinggi nilainya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya, mari kita sampaikan salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada pengikutnya, umatnya yang senantiasa istiqomah dalam berpegang teguh kepada al-Islam, dinul Islam. Karena banyak orang-orang Islam yang keluar dari agamanya, dan banyak orang-orang Islam berislam tapi sesungguhnya meninggalkan nilai-nilai tuntunan dari Islam itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, Ana sebagai khotib pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan beberapa nasihat yang tentunya ini adalah nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nasihat ini disampaikan kepada sahabatnya, kepada guru-guru, kepada alim ulama, dan sampai kepada kita. Dan artinya kita mendapatkan nasihat ini tidak semata-mata dari benaknya pembawa kabar ini, dan tentunya adalah ini tuntunan yang harus dipahami oleh kita semua. Jangan merasa bahwa seseorang membawakan nasihat itu adalah datang dari dirinya. Sesungguhnya nasihat ini adalah datang dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha, atihu Rasul. Kita mengikuti tuntunan yang dituntunkan oleh Allah, dan tentunya kita mengikuti tuntunan yang dituntunkan oleh Rasul kita. Mungkin itu salah satu gaidan atau salah satu hal yang harus ditanamkan di dalam diri seorang muslim. Nasihat yang pada kali ini yang ingin khotib sampaikan adalah tentang musibah. Sudah kita ketahui bersama bahwa setiap kita manusia, dan tidak hanya manusia, mungkin semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini mendapatkan musibah, ujian, di mana Allah telah mengabarkannya dalam Al-Quran. Satu ayat saja yang ingin saya nukil, Surat Al-Baqarah ayat 155. Kalau tidak salah 155. Wala nabluwanakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Di situ Allah menjelaskan untuk kabar kepada makhluknya bahwa Allah akan menguji kita, memberikan ujian kepada kita, yaitu dengan ketakutan, rasa ketakutan, dengan kekurangan makanan, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan nyawa. Ada orang yang meninggal
dengan tiba-tiba ada orang yang meninggal dengan wabah yang sekarang ujian itu datang, wabah yang mengerikan katanya, yaitu COVID atau corona. Waktu 5 menit. Dan sesungguhnya ujian ini sangat berbahaya ketika kita tidak mampu atau kita tidak mencari bagaimana nasihat tentang musibah ini, sehingga kita harus berdekatan kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, para ustadz, sehingga kita bisa memahami musibah itu harus diapakan dan harus ditanggulangi seperti apa. Karena kita adalah umat di akhir zaman yang di mana banyak fitnahnya, banyak ujiannya. Ini salah satu nasihat yang di mana dilanjutkan di ayat selanjutnya, sesungguhnya barang siapa orang yang dikena musibah itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka dia tergolong kepada orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dirahmati, orang-orang yang diberkahi. Jadi ini ayatnya beruntut. Mungkin khotib tidak bisa menyebutkan satu persatu karena tadi waktunya sudah singkat. Intinya kita dari musibah ini ada beberapa hal yang harus kita ambil hikmahnya. Mungkin di sini khotib ingin menukil 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, ujian itu adalah untuk menguji keimanan kita, seberapa jauh keimanan kita, bahwa sesungguhnya ujian itu adalah berasal dari Allah, sehingga kita selalu yakin bahwa itu adalah takdir Allah, sehingga kita harus ikhlas di dalam hati. Terus yang kedua, bahwa ujian itu adalah penggugur dosa. Ingat bahwa sebuah ujian bisa menggugurkan dosa kita. Mungkin dosa kita banyak, sehingga kita dengan dikasihnya ujian, cobaan, kesusahan, kesulitan dan sebagainya, itu akan menggugurkan dosa kita. Yang ketiga, bermuhasabah, yang dimana kita harus banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan yang keempat, tentunya dalam musibah ini ada hal yang bisa dijalankan dengan syariat hablum minanas, yaitu kita banyak beramal soleh, saling membantu di antara kita, saling menolong di antara kita, baik itu membantu dalam bidang agama maupun membantu dalam hal-hal yang kepribadian masing-masing. Barakallahu li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kesimpulannya bahwa apa-apa yang diturunkan oleh Allah harus kita terima dengan keikhlasan, dan tentunya keikhlasan ini harus ditemani, harus bersama-sama dengan adanya di dalam kita ditumbuhkan rasa sabar di dalam hati, dan kesabaran itu akan menimbulkan akan melahirkan usaha-usaha kita untuk perbaikan, untuk mendapatkan kebaikan, kemudahan dan terselesaikannya dari musibah yang kita hadapi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana la tujigh qulubana hadain haditana wa hab lana minka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.